Oke guys, kita lanjutkan ke season 4-nya. Dan bagi kalian yang belum menonton perjalanan mamang kita yaitu Masokdo, ya ditonton dulu guys season 1, 2, 3-nya. Dan di season 4 kali ini mamang kita sedang mengungkap kasus baru, yaitu kasus judi online yang banyak memakan korban harta, bahkan memakan banyak nyawa. Tanpa berlama-lama, jangan lupa subscribe, like, komen, dan inilah dia the roundup punishment. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan seorang bocah bernama Sung Jae yang dikejar oleh segerombolan orang yang hendak membunuhnya. Setelah berlari ke sana kemari, ternyata si bocah ini tidak menemukan orang yang mau menolongnya. Sampai akhirnya si Sung Jae ini bertemu seorang polisi yang berpatroli di wilayah tersebut. Ketika melihat polisi, segerombolan orang yang mengejar Sung Jae tadi langsung berhenti dan tidak berani menangkap Sung Jae. Ketika dipanggil-panggil polisi, dia tidak mau datang. Tiba-tiba datanglah seorang dari dalam mobil dan langsung mencolok kedua mata polisi tadi dengan pisau dan juga menikam Sung Jae. Nah, di suatu pagi ada dua orang anak muda yang terlihat bingung. Ketika mendapat tempat yang strategis, salah seorang anak muda tadi langsung memasukkan narkoboy ke sebuah celah tembok. Tanpa berlama-lama, polisi yang menyamar menjadi warga di sana langsung menangkap kedua orang tadi dan seorang temannya yang membawa motor. Setelah menemukan informasi dari kurir narkoboy tadi, akhirnya mamang kita yaitu Masokdo langsung bergegas ke lokasi dari markas pengedar narkoboy tersebut. Setelah mematikan skring listrik dan membuka pintu, ternyata di dalam ada sebuah jeruji yang menghalangi Masokdo. Nah, sebelum para polisi merusak sel tersebut, para kelompok pengedar narkoboy itu bergegas menghancurkan barang bukti. Karena tidak ada alat pencongkel yang mereka bawa, akhirnya si Masokdo sendirilah yang maju untuk merusak jeruji tersebut. Setelah berhasil merusak jeruji tersebut, Masokdo masuk dengan pasukannya dan menghajar habis-habisan pengedar narkoboy di sana. Dan ternyata para pengedar narkoba tersebut melakukan transaksi dengan kliennya melalui aplikasi micet. Setelah itu si Masokdo menugaskan beberapa anggotanya di bawah untuk memantau dan melaporkan kalau mungkin para kurir lain dari kelompok narkoba ini masih banyak yang akan datang. 문이 왜 떨어져 있지? Dan ternyata kurir kelompok narkoba ini memang sangat banyak hingga membuat mereka sedikit lebih lama di tempat tersebut. Nah, di malam harinya si Masokdo mengajak bawahannya untuk makan di sebuah warung kecil. Di sana si ibu pemilik warung itu sangat senang karena si Masokdo selalu datang untuk makan ke warung kecilnya ini. Si Masokdo menjelaskan kepada bawahannya kenapa dia selalu makan di tempat ini. Karena dulu suami ibu pemilik warung ini ditikam oleh penjahat. Dan setelah itu si ibu-ibu tersebut membesarkan anaknya seorang diri dengan melanjutkan warung kecilnya ini. Nah, setelah si Masokdo bersedekah dengan seorang anak pemilik warung itu, si Masokdo mendapatkan laporan dari bawahannya kalau buronan dari Korea yang bekerja di Filipina telah meninggoy. Ya, siapa lagi kalau bukan pemuda yang meninggoy di awal film tadi. Nah, keesokan harinya si Masokdo pergi ke rumah sakit untuk memeriksa hasil autopsi dari anak tersebut. Dan alhasil si Sung Jae meninggoy gara-gara dihajar hingga tulang-tulangnya patah, serta ditusuk pisau hingga menembus perut dan juga menusuk jantungnya. Dan ternyata tubuh si Sung Jae ini tidak terkandung obat-obatan atau narkoboy sedikit pun. Nah, setelah keluar dari ruangan autopsi, si Masokdo ditemui oleh ibu Sung Jae. Di sana si ibu bertanya kepada Masokdo kenapa anaknya diburu polisi dan apa yang menyebabkan anaknya meninggoy di Filipina.
Namun si Masodo tidak menjawab dan hanya berkata kalau dia akan menyelidiki mengenai kematian anaknya itu. Nah, di tempat lain kita diperlihatkan seorang bos sebuah perusahaan trading besar bernama Jang Dongchul. Iya, kita panggil saja dengan Jang Kampret. Nah, si Jang Kampret ini merupakan bos dari seorang pembunuh yang membunuh Sung Jae di awal cerita tadi. Di sana, si Jang Kampret melakukan kerjasama bisnis untuk memperluas bisnis kripto mereka. Sedangkan di Filipina, ternyata si Jang Kampret mempunyai bisnis judi online yang dipercayakan oleh rekan kerjanya bernama Baek Chang. Si Jang menyuruh Baek Chang untuk memperbudak seorang developer aplikasi seperti Sung Jae dan kawan-kawan. Dan jika para pekerja di sana berkhianat, maka Baek Chang tak segan-segan membunuh karyawan tersebut. Di hari itu, Baek Chang mendapat laporan keuangan dari anggotanya dan menyadari kalau gajinya tidak naik-naik walaupun sudah mendatangkan member yang sangat banyak. Nah, di Korea, si anggota Masokdo bersama Manjai mendapatkan informasi dari tim cyber kalau distributor aplikasi micet yang digunakan transaksi narkoboy tersebut tertangkap. Dan ternyata si Sung Jae bukan merupakan distributornya. Menurut informasi, si Sung Jae membuat aplikasi tersebut sewaktu masih kuliah dengan tujuan untuk berbagi makalah ke teman-teman mahasiswanya. Karena aplikasi tersebut bersifat open source, maka orang lain bisa memodifikasi aplikasi tersebut semau mereka. Mereka juga mendapatkan informasi kalau perusahaan tempat Sung Jae bekerja sudah lama tidak beroperasi. Setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya Masokdo menghubungi ibu Sung Jae dan mendapatkan informasi kalau ibu Sung Jae sudah COD-an dengan malaikat karena depresi berat. Setelah si Masokdo pergi melihat pemakaman ibu Sung Jae, di sana seorang petugas pemakaman menjelaskan kepada Masokdo kalau ibu Sung Jae tidak mempunyai keluarga selain anak kesayangannya itu. Kemudian petugas pemakaman tersebut memberikan sebuah pesan yang ditulis oleh ibunya Sung Jae yang meminta Masokdo untuk menghukum orang yang membunuh anaknya itu. Nah, di Filipina, si Baek Chang dan anggotanya bersiap berangkat ke markas judi online saingan mereka. Di tengah perjalanan, si Baek Chang menyuruh anggotanya untuk menghack server musuh. Nah, setelah server mereka down, akhirnya paniklah seisi kantor. Saat si Baek Chang datang, tanpa pikir panjang Baek Chang dan anggotanya menghabisi orang yang ada di sana. Setelah seisi kantor sudah binasa, si Baek Chang mengamankan harddisk yang berisi data-data member sebanyak 300.000 orang. Nah, setelah itu si Baek Chang melaporkan kepada Jang tentang kinerjanya itu dan meminta kepada Jang untuk menaikkan gajinya. Namun si Jang Kampret berjanji akan menaikkan gajinya 10% kalau si Baek Chang berhasil mendapatkan 100.000 member lagi. Nah, di Korea, divisi tukang pukul yang dipimpin oleh mamang kita bergabung dengan divisi cyber yang dipimpin oleh Han Jisoo. Karena kali ini yang mereka akan tangkap adalah dalang di balik kejahatan judi online yang menewaskan si Sung Jae. Pertama-tama, si Han Jisoo dan kawan-kawan mencari tahu website mencurigakan yang diakses Sung Jae sewaktu masih hidup. Setelah mencarinya, tim Han Jisoo mendapatkan sebuah website berjudul Casino Emperor. Namun untuk masuk ke website tersebut ternyata butuh undangan dan persetujuan untuk mendaftar. Dan karena untuk mendaftar memerlukan uang sementara tim Masokdo lagi kere-kerenya, akhirnya si Masokdo berniat pergi mencari uang. Dan sebelum pergi, si Han Jisoo meminta kepada Masokdo untuk ikut ke tempat tersebut. Han Jisoo ngebet pengen ikut karena bosan di depan komputer terus. Dan ternyata tempat yang didatangi Masokdo adalah sebuah kasino punya temannya. Baru saja datang, ternyata si mamang kita dan kawan-kawan langsung dihadang oleh para anggota temannya itu. 깡패 새끼가!
Melihat anggotanya dihajar, mereka pun diam sambil ketakutan. Mumpung di sana ada bos kasino lain, si Masokdo memalak orang tersebut dan juga temannya. Dan sebelum pergi, atasan Masokdo bernama Kapten Jang bertanya apakah mereka berdua tahu tentang anggotanya yang pernah main slot. Dan ternyata mereka berdua menjawab tidak tahu. Nah, di tempat lain, si Baekjang mendatangi sebuah tempat milik anggotanya Jang Kampret bernama Yusong dan melarang Yusong untuk mengirimkan uang kepada Jang karena Jang selalu saja melanggar janjinya untuk menaikkan gajinya. Karena janjinya lagi-lagi diingkari, si Baekjang berniat datang ke Korea untuk menagih langsung kepada Jang Kampret. Di malam harinya, si Masokdo dan rekan-rekannya makan sambil rapat dan membincangkan tentang masalah judi online tersebut. Walaupun sudah berkali-kali rungkat, Han Jisoo dan rekan-rekannya tidak menemukan informasi tentang situs tersebut. Di sana si Masokdo kembali mengingat kalau ada seorang temannya yang menjalankan bisnis kasino dan merubahnya menjadi judi online lalu bangkrut. Keesokan harinya, tanpa pikir panjang, si mamang kita Masokdo langsung mendatangi orang tersebut. Dan iya, itu adalah Jang Isu, seorang mantan kepala gangster kelas teri yang selalu diremas biji-bijiannya oleh mamang kita. Nah, di sana si Masokdo memaksanya untuk ikut ke kantor. Tapi karena Jang Isu menolak, dia pun mengancam akan merusak mobil Ferrari yang disewanya. Dengan terpaksa, si jamin itu pun tidak berkutik dan mau tak mau harus ikut dengan Masokdo. Nah, di kantor polisi, Jang Isu menjelaskan bahwa sebagian pengusaha judi online sering menculik programmer yang handal lalu memaksanya untuk membuat website judi online tanpa dibayar sepeser pun. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal. Nah, di sana si Jang Isu juga menjelaskan tentang website Emperor Casino yang pernah menjadi inspirasinya untuk membangun bisnis judi online. Karena menurut informasi yang dia dapatkan, penghasilan mereka bisa mencapai $200.000 dalam sehari. Ya, setara dengan 3 miliar rupiah. Parahnya lagi, pemilik situs Emperor telah memonopoli bisnis ini dan sering sekali menyewa tentara bayaran ataupun gangster untuk menghancurkan gudang server milik pesaingnya. Dan bahkan Jang Isu pun pernah menjadi korban kelicikan mereka. Setelah semuanya jelas, Masokdo pun menyuruh Jang Isu dan Han Jisoo untuk menyelidiki salah satu tempat judi yang berhubungan dengan Emperor Casino. Dan agar tidak dicurigai, mereka berdua memutuskan untuk menyamar menjadi sepasang kekasih. Walaupun si Han Jisoo merasa jijik. Tidak hanya itu, mereka juga akan ikut berjudi seperti pengunjung lainnya. Di tengah-tengah permainan, Jang Isu pura-pura frustasi karena kalah taruhan, yaitu untuk memancing keluar sales judi di tempat itu. Dan tak lama kemudian ada seorang sales yang menawarinya untuk bergabung menjadi member di Emperor Casino. Di sana si Jang Isu pun berusaha menggali informasi secara dalam. Namun karena kecerobohannya, dia malah keceplosan hingga membuat sales itu curiga dan langsung melarikan diri. Untungnya mamang kita Masokdo berhasil menangkap sales tersebut dan berhasil mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi penyelidikan mereka. Yang intinya sales itu memberitahu polisi bahwa dia diperintah oleh Yusong untuk mengajak orang-orang bermain di website mereka. Keesokan harinya, Masokdo pergi ke bandara untuk mencari Yusong karena kabarnya orang itu akan datang ke Korea bertemu dengan bosnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sosok yang dicari Masokdo menunjukkan batang hidungnya. Melihat itu, Masokdo dan polisi lainnya diam dan membuntuti si jamet tersebut. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di depan sebuah toko baju yang dijadikan kedok untuk menutupi bisnis haram Yusong.
Tanpa berlama-lama, Masokdo menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yusong. Tapi ternyata si Yusong sudah tahu kalau dia sedang diawasi oleh para polisi. Akhirnya dia langsung lari ke sebuah mobil di belakang toko. Namun ternyata mobil yang dia masuki adalah mobil milik polisi. Nah, di sisi lain, Baekjang dan anak buahnya telah sampai ke Korea. Kemudian mereka mengunjungi villa pribadi milik Jang untuk menagih janji busuknya. Akan tetapi si Jang lagi-lagi mengelak dan tidak mau menaikkan gaji Baekjang. Kali ini dia beralasan sedang fokus memperluas bisnis kriptonya sehingga perlu modal yang sangat besar. Namun dia berjanji akan memberikan bonus yang banyak jika Baekjang dan anak buahnya mau membantunya dalam bisnis tersebut. Meskipun sudah dibohongi berkali-kali, Baekjang tetap berusaha percaya kepada Jang. Namun kalau si Jamet ini melanggar janjinya lagi, maka Baekjang tidak akan segan-segan menghancurkan bisnisnya. Nah, di waktu yang sama, mamang kita Masokdo sedang menginterogasi Yusong terkait bisnis Emperor Casino. Dan hasil penyelidikan tim cyber, Han Jisoo menjelaskan bahwa toko baju milik Yusong adalah sebuah kedok untuk melakukan pencucian uang hasil judi online. Sayangnya dia belum bisa membuktikan kalau Yusong terlibat dalam Emperor Casino. Sementara itu si Yusong juga tidak buka mulut demi keselamatannya. Karena kalau berani membocorkan informasi tentang Jang kampret, maka dia sudah pasti akan dibunuh. Nah, di tempat lain, Jang mengutus anak buahnya bernama Jae-hyuk untuk menyuap seorang reviewer kripto agar dia meloloskan kripto koin miliknya dari pemeriksaan keamanan. Tidak tanggung-tanggung dia menyuapnya dengan tiket lotre yang bernilai 2 juta dolar. Tapi sebagai reviewer yang jujur, dia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Di tempat yang sama, Baekjang bertugas untuk menjaga Jae-hyuk jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun kali ini dia sudah muak dengan Jang dan memutuskan untuk menghabisi Jae-hyuk saat itu juga. Dengan terbunuhnya Jae-hyuk, maka rencana Jang pun jadi berantakan. Setelah menghabisinya, dia memberikan tiket lotre tadi kepada tukang viewer kripto. Dan kali ini dia terpaksa untuk menerimanya karena takut dibunuh oleh Baekjang. Nah, kemudian si Baekjang menghubungi Jang kampret lalu mengatakan kalau dia telah menghabisi Jae-hyuk. Dan rencananya dia akan membuang mayatnya di tempat Jang kampret agar si polisi menuduhnya sebagai pembunuh. Meskipun diancam, si Jang terlihat tetap tenang. Rupanya dia memanfaatkan Yusong yang baru saja ditangkap polisi untuk menjebak Baekjang dan anak buahnya. Intinya dia mengirim pengacara yang akan membunuh Yusong untuk melaporkan Baekjang sebagai pemilik Emperor Casino. Dengan begitu dia akan lolos dari tuduhan. Sedangkan Baekjang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ancaman itu, Baekjang dan anak buahnya langsung menuju kantor polisi untuk membunuh Yusong. Dan sesampainya di sana, ternyata Baekjang mengalihkan perhatian para polisi dengan memesan puluhan makanan lewat Grab. Dan alhasil kantor polisi pun kalang kabut karena dipenuhi oleh abang-abang Gojek. Selagi polisi sibuk menertibkan mereka, Baekjang pun masuk ke ruangan interogasi dan langsung menghabisi Yusong. Tapi sayangnya polisi datang saat Yusong sudah tidak bernyawa. Sementara itu Jang sedang berada di lokasi pembunuhan Jae-hyuk. Agar tidak terseret ke dalam kasus ini, dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Kwon Tan Patol untuk memindahkan Jae-hyuk ke tempat Yusong. Dengan begitu polisi akan menyangka kalau Baekjang, Yusong dan juga Jae-hyuk saling membunuh demi uang. Keesokan harinya petugas bea cukai menemukan jasad Jae-hyuk di dalam kontainer milik perusahaan Yusong. Setelah itu dia dipindahkan ke sebuah ruangan autopsi untuk diselidiki sebab kematiannya. Menurut ahli forensik, luka tusukan di tubuh Jae sangat mirip dengan luka Sung Jae dan juga Yusong. Yang artinya mereka dibunuh oleh orang yang sama. Dan kemungkinan besar semua ini berkaitan dengan kasus judi online yang sedang diselidiki polisi. Nah, di tempat lain, Baekjang dan anak buahnya yang bernama Ji-hoon terlihat sedang makan malam di sebuah restoran.
Di sana mereka melihat sebuah tayangan televisi yang memberitakan penemuan mayat Jae-hyuk di kontainer perusahaan milik Yusong. Melihat itu, Baekjang sangat marah kepada Jang kampret yang telah menjebaknya. Di sana dia lantas menghubungi si jamet tersebut dan mengancam akan membunuhnya jika masalah ini semakin besar. Nah, seketika itu Jang langsung ketakutan dan menyuruh Kwon untuk segera membunuh Baekjang agar dia bisa aman dari ancamannya. Malam harinya, Masukdo dan Manjae pergi ke acara yang diadakan oleh perusahaan Jang untuk meminta keterangan dari rekan kerjanya. Akan tetapi secara tidak sengaja mereka berdua berada di dalam satu lift yang sama dengan Baekjang dan juga anak buahnya. Di sana mereka pun saling mencurigai satu sama lain hingga akhirnya Baekjang CS memancing Mamang Kita dan Manjae keluar dari lift. Mereka lalu berpencar untuk membingungkan kedua polisi tersebut. Dan saat Masukdo masuk ke dalam toilet, tiba-tiba Mamang Kita langsung diserang oleh Ji-hoon. Dan ternyata si Manjae pun juga diserang oleh Baekjang. Nah, setelah si Masukdo mengalahkan Ji-hoon, ternyata Masukdo juga diserang oleh anak buah yang lain. Di ruangan lain, si Manjae terlihat sangat kewalahan menghadapi Baekjang. Dan entah bagaimana si kampret Baekjang bertubuh seperti besi dan sangat ahli dalam menggunakan pisau. Dan untungnya nyawa Manjae masih terselamatkan oleh kedatangan petugas kebersihan yang hendak membersihkan ruangan tersebut. Melihat itu, Baekjang langsung menangkapnya sebelum petugas tersebut melaporkannya. Dia lantas mengancam akan membunuh si petugas apabila Mamang Dodo tidak berhenti menghajar anak buahnya. Tentu saja Mamang Kita terpaksa menyerah demi keselamatan si petugas. Tetapi kampretnya, si Baekjang tetap menusuk lehernya dan melarikan diri begitu saja. Nah, kemudian polisi menginterogasi salah satu anak buah Baekjang yang tertangkap di toilet tadi. Namun karena dia bersikap songong dan tidak mau membuka mulut, Mamang Kita pun mengambil sebuah helm dan setelah puas menghajar si kampret, dia bertanya kepada rekannya tentang kondisi Manjae dan si petugas kebersihan. Untungnya mereka berdua sudah diobati dan akan segera pulih dalam waktu dekat. Bahkan Manjae langsung OTW ke kantor polisi setelah mendapatkan perawatan. Tak berselang lama, Han Jisoo berhasil menemukan identitas Baekjang dan juga Ji-hoon. Dan ternyata mereka berdua pernah mengabdi kepada negara sebagai anggota pasukan khusus. Akan tetapi mereka berdua dipecat gara-gara membantai warga sipil. Lalu setelah pemecatan tersebut, mereka direkrut oleh Jang untuk bergabung dengan bisnis judi online-nya sebagai manajer sekaligus sebagai tukang pukul. Lah, pantas mereka jago gelut, ternyata tentara, guys. Dan tak lama kemudian Kapten Jang dan Mamang Kita dipanggil oleh atasan polisi yang mendesak mereka berdua untuk segera menyelesaikan kasus judul ini. Dan kalau mereka berdua tidak menuntaskannya dalam waktu 24 jam, maka kasusnya akan dilimpahkan ke unit lain. Nah, di malam harinya Mamang Kita mengunjungi kedai langganannya untuk menenangkan diri karena emosinya banyak terkuras menghadapi misi yang sulit ini. Di sana dia membaca surat wasiat Ibu Sungjae yang sampai saat ini belum bisa dia penuhi. Di saat Mamang Kita Masukdo sedang melamun, Kapten Jang dan para anggotanya datang dan ikut makan di sana. Menurutnya, polisi harus lebih kompak agar bisa menangkap para kampret seperti Jang dan juga Baekjang. Nah, di perjalanan pulang, mereka melihat sekelompok gangster yang sedang memukuli para pemilik toko. Melihat itu, Mamang Kita yang sedang emosional lalu membrutal sejadi-jadinya. Sepulangnya dari sana, dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Jang Isu bahwa Emperor Casino selalu melakukan monopoli bisnis dengan tujuan agar mereka bisa menjadi satu-satunya website judi online di dunia maya. Di momen ini dia berpikir untuk membuat website saingan sebagai salah satu cara untuk mengoceh Baekjang CS. Nah, di tempat lain si Jang sedang berada di villa pribadinya untuk menghindari segala serangan dan juga ancaman.
Nah, di tempat itu dia menyuruh Kwon untuk segera menangkap Baekjang ke hadapannya. Karena jika dibiarkan begitu saja, Baekjang bisa merugikan perusahaannya. Singkat cerita, Kwon dan anak buahnya pun sampai di tempat persembunyian Baekjang. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Baekjang dan juga Ji-hoon. Tak disangka-sangka Baekjang dan Ji-hoon pun mampu melibas pasukan Kwon dengan sangat mudah. Dan pada akhirnya Kwon pun terpojok dan tidak bisa berkutik sama sekali. Di sini Baekjang mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi si kampret Jang. Lalu setelah itu kekuasaan harta milik Jang bisa dibagi rata. Karena sudah terdesak, mau tak mau Kwon harus menerima penawaran tersebut. Nah, di kantor polisi, mamang kita memohon kepada Kapten Jang agar memberinya izin untuk melanjutkan penyelidikannya yang belum tuntas. Akan tetapi sayangnya Satgas Anti Judol sudah dialihkan di unit lain. Mendengar itu, Masokdo pun nekat masuk ke ruangan para petinggi polisi untuk meminta izin secara langsung. Bahkan dia rela berlutut asalkan misinya tetap dilanjutkan. Melihat kesungguhannya, petinggi polisi memberi satu kesempatan terakhir kepada mamang kita. Yang terpenting kasus ini bisa selesai dengan cepat. Tanpa berlama-lama, Kapten Jang dan Masokdo mengumpulkan timnya untuk menyusun rencana jahat. Dan kali ini Masokdo mengusulkan agar Han Jisoo dan Namsu untuk membuat website judi online dan berpura-pura menjadi kompetitor bagi Emperor Casino. Sementara itu, tim lapangan berniat menyerang gudang server milik Jang Kampret. Agar misi ini berjalan mulus, dia meminta bantuan kepada Jang Isu lagi. Karena walaupun orangnya agak lain, dia memiliki segudang pengalaman di dunia perjudian. Pada awalnya, Jang Isu menolak sebab dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Alhasil, mamang kita pun memberikan sebuah lencana polisi dan mulai hari ini dia resmi menjadi mitra kepolisian rahasia yang siap memberantas kejahatan. Masokdo juga mengatakan bahwa rencana tersebut adalah benda sakti dan siapapun yang memilikinya maka dia akan dihormati oleh polisi lain. Selain dihormati, seluruh catatan kriminalnya juga akan dihapus secara otomatis. Mendengar penjelasan mamang kita, Jang Isu pun langsung bersedia membantunya. Setelah itu, Jang Isu memperbolehkan polisi untuk menggunakan tempat judinya sebagai gudang server untuk website judi yang akan mereka buat. Nah, setelah itu Masokdo pun menyuruh Jang Isu untuk pergi ke Filipina dalam misi penghancuran server milik Jang dan Baekjang. Intinya mereka butuh petunjuk jalan karena gudang server itu berada di daerah pelosok. Namun sebelum itu Jang Isu harus berpura-pura menjadi seorang pengusaha yang akan membuka kasino baru di sana. Sesampainya di sana, Jang Isu langsung mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai lalu mengubahnya menjadi sebuah kasino abal-abal. Di sisi lain, mamang kita dan Kapten Jang mengawasi pekerjaan Jang Isu dari kantor kepolisian Korea. Di tempat lain, si Jang Kampret terlihat senang sebab Kwon berhasil menangkap Baekjang. Tanpa dia sadari, si Kwon sudah bersekongkol untuk mengkhianatinya. Dan seketika itu, dia pun menodongkan pistolnya ke arah Baekjang yang berdiri bebas tanpa diborgol ataupun diikat tangannya. Namun ternyata pistol itu macet dan membuatnya sangat panik. Melihat hal itu, Baekjang pun memanfaatkan momen ini untuk menghajarnya. Nah, setelah itu Kwon pun menghampiri Jang Kampret dan membunuhnya saat itu juga. Nah, ketika si Baekjang hendak beristirahat, si Ji-hoon memberitahukannya bahwa ada sebuah website judi baru yang bisa menjadi ancaman bagi Emperor Casino. Oleh karena itu, dia menyuruh semua pegawainya di Filipina untuk meretas serta menghancurkan gudang server milik website baru tersebut. Di sisi lain, para polisi bersiap untuk menghadapi anak buah Baekjang dengan bantuan dari kepolisian Filipina. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap semua antek-antek Baekjang.
Di lain pihak, Jang Isu dan Manjai memimpin penggerebekan di gudang server milik Baekjang. Setelah mereka berhasil masuk, Namsu langsung meretas server mereka dan menutupnya secara permanen. Namun sialnya, Baekjang telah mengubah paspor keamanan dan memperketat keamanannya. Tidak menyerah begitu saja, Namsuk pun akhirnya berhasil melacak data-data website yang dipindahkan ke website perusahaan Jang Kampret. Sementara itu, memang kita masuk baru saja mendapatkan alamat Villa Jang Kampret di mana Baekjang ada di sana juga. Tanpa buang-buang waktu, dia pun langsung bergegas ke sana untuk meringkus kedua kampret tersebut. Tapi sayangnya mereka berdua sudah sampai duluan di villa itu dan langsung mengambil semua hard drive dan data member website Emperor Casino. Kemudian Baekjang mengatakan kepada Kwon bahwa dia tidak akan membawa uang milik Jang karena dia hanya butuh websitenya saja. Jadi Kwon dan anak buahnya bisa menikmati semua uang yang ada di sana. Melihat itu, tentu saja Kwon CS sepakat dengan pembagian tersebut. Akan tetapi saat mereka sedang sibuk mengumpulkan uang, Mamang Kita dan para polisi lain datang dan meringkus mereka semua. Setelah melumpuhkan Kwon, dia mendapatkan informasi kalau Baekjang dan Jiwon sedang menuju ke bandara. Tanpa pikir panjang, Mamang Kita tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum merasakan pukulan mautnya. Setibanya di bandara, dia langsung masuk ke dalam pesawat dan meminta semua penumpang untuk keluar. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Meski si Baekjang ini agak lebih kuat dari musuh-musuh yang pernah dilawan Mamang Kita Masokdo, akan tetapi si Baekjang tetap dikalahkan walaupun agak sedikit sulit. Nah, setelah si Mamang Kita mengalahkan Baekjang, tak berselang lama pihak maskapai meminta pertanggungjawaban kepada Kapten Jang atas kerusakan akibat perbakuan tamannya di pesawat. Melihat itu, Mamang Kita diam-diam pergi agar tidak berurusan dengan maskapai tersebut. Nah, keesokan harinya Mamang Kita dan timnya mengunjungi makam Ibu Sunjae untuk memberi penghormatan terakhir. Selain itu, Mamang Kita juga ingin menyampaikan bahwa dia dan timnya berhasil menangkap pembunuh putranya. Dan mulai dari sekarang dia akan terus mendoakan agar Sunjae dan ibunya bisa beristirahat dengan damai. Nah, di akhir film Jang Isu menghubungi Mamang Kita dan mengatakan kalau dirinya baru saja ditilang polisi. Padahal dia sudah menunjukkan lencana pemberiannya. Mendengar hal itu, tentu saja Masokdo pun hanya bisa tertawa. Sebab lencana itu hanya lencana palsu yang dibeli di pasar Senen. Dan akhirnya film pun tamat. Pesan-pesan yang kita bisa ambil dari film ini, janganlah bermain judi online seperti kemarin, karena yang mengatur kemenangannya hanyalah admin. Kalau kalian tidak percaya dengan Mimin, silahkan depo sampai rumah kalian digadein. Di sini Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di video yang akan tayang hari Senin.